Halo semuanya, balik lagi sama gue Luis di Kinetic ID. Jadi di channel ini biasanya itu gue lebih sering ngebahas laptop yang berhubungan dengan gaming, lalu office dan juga pekerjaan-pekerjaan lain yang biasanya itu masih masuk ke pekerjaan gue. Contohnya seperti fotografi dan juga video editing. Tapi di video kali ini gue dapat kesempatan untuk ngebahas atau nyobain laptop Asus ProArt StudioBook. Ini mana laptop ini ditargetkan spesifik untuk 3D designer, lalu animator, arsitektur, dan juga pekerjaan-pekerjaan lain yang softwarenya bisa dibilang cukup berat dan membutuhkan hardware yang lebih demanding. Bahkan laptop ini juga menggunakan Nvidia Quadro untuk bisa nge-handle pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi ya langsung aja gue bahas soal laptop ini. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe ke channel ini, karena kedepannya gue masih akan ngebahas barang-barang yang keren lagi. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi kalau misalkan channel ini ada update video. Oke, jadi seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kalau laptop ini ditargetkan untuk content creation yang cukup membutuhkan hardware yang demanding. Maka dari itu spesifikasi dari laptop ini menggunakan CPU i7 9750H yang punya 6 core dan juga 12 thread. Dan ya sayangnya SKU StudioBook ini belum ada yang menggunakan CPU 10 gen-nya Intel. Dan ini sepertinya baru pertama kali gue ngelihat CPU ini masuk ke sebuah laptop yang gak ditujukan untuk gaming. Tapi menurut gue ini cukup masuk akal karena ya laptop ini memang dibutuhkan untuk pekerjaan atau software-software yang bisa dibilang cukup berat. Lalu SKU yang gue pengen ini adalah versi W700G1T yang menggunakan GPU Nvidia Quadro T1000 dan masih ada SKU-SKU lain yang lebih tinggi sampai yang menggunakan Quadro RTX 3000. Lalu di SKU yang paling tingginya itu ada yang menggunakan CPU Intel Xeon, dan untuk lebih detail lagi nanti akan gue taruh linknya di deskripsi. Untuk memori di sini menggunakan memori single channel 16GB 2666 MHz, dan yang terakhir storage-nya itu di sini menggunakan 512GB SSD M.2 NVMe. Ini mana memori dan storage itu bisa kalian tambahin karena masih ada slot lagi. Dari segi desain, laptop ini bisa dibilang punya desain yang tentunya minimalis dengan warna salgri di bagian luar yang coatingnya itu dilapisin beras aluminium. Dan seperti biasa ini cukup fingerprint magnet. Jadi kalau bisa nggak usah dipegang, lebih baik nggak usah dipegang biar nggak kelihatan jorok. Selain itu di sini juga ada aksen warna-warna emas yang bikin laptop ini menurut gua kelihatan lebih cantik. Laptop ini berukuran 17 inch dengan aspek rasio 16:10 dan punya resolusi 1920x1200. Maka dari itu laptop ini kelihatan memanjang vertikal kalau kalian bandingkan dengan laptop yang biasanya punya aspek rasio 16:9. Dan enaknya karena laptop ini layarnya lebih memanjang vertikal, maka refresh dari laptop ini juga jadi lebih lebar dan menurut gue lebih nyaman posisi ngetiknya. Tapi gue justru cukup kaget karena untuk ukuran laptop 17 inch dengan spesifikasi kayak gini, laptop ini masih tergolong tipis dan juga ringan, terutama kalau dibandingkan dengan laptop gaming 15 inch yang biasanya itu sering gue pakai. Selain spesifikasi yang bisa dibilang cukup tinggi, laptop ini juga punya panel yang kualitasnya bagus karena menggunakan panel IPS dan punya color gamut 97% di CIP3 yang udah Pantone certified juga, dan juga punya nilai delta E yang rendah yaitu di bawah 1,5. Ini mana dengan spesifikasi panel seperti ini, maka dari itu Asus sangat menargetkan laptop ini untuk keperluan content creation yang sangat membutuhkan akurasi warna. Dan setelah gue coba pun, kualitas panel dan juga reproduksi warna yang dihasilkan sama laptop ini memang udah sangat bagus banget. Dan sepertinya dari semua laptop yang pernah gue review, kualitas panelnya ini yang paling bagus. Lalu untuk I/O portnya di sini udah cukup lengkap. Semua USB-A-nya udah menggunakan USB 3.1 Gen 2. Ada satu port Thunderbolt Type-C yang bisa kalian pakai untuk transfer data, monitor, atau bahkan VGA card enclosure. Untuk displaynya ada HDMI 2.0 dan laptop ini juga punya SD card reader. Jadi kalau kalian pakai kamera itu gampang mau copy data ke laptop ini dan nggak perlu SD card reader lagi. Untuk keyboardnya sendiri, feel-nya menurut gue udah cukup oke tactility-nya. Tapi menurut gue travelnya ini sangat pendek banget, terutama kalau dibandingkan sama laptop-laptop ROG yang sebelumnya itu pernah gue review. Di keyboardnya ini juga nggak ada numpad, tapi kalian bisa menggunakan virtual numpad yang lokasinya itu ada di touchpad. Dan kalian bisa nyalain layout logo yang ada di kanan atas touchpad ini. Touchpadnya juga overall gue nggak ada masalah, teksturnya nggak bikin tangan gampang nyangkut, dan physical buttonnya juga udah bagus. Tapi yang jadi masalah adalah toggle numpadnya ini sangat gampang banget kepencet, apalagi kalau di kondisi kalian lagi ngetik. Jadi ya ini agak disayangkan aja menurut gue. Oke, sekarang lanjut untuk masalah performance. Seperti biasa gue benchmark sintetis di Cinebench R20 untuk tahu kemampuan CPU dari laptop ini, terutama jika dibandingkan dengan CPU yang sama di laptop gaming lain. Performanya bisa dibilang masih keep up dengan laptop-laptop gaming lain yang semestinya punya kemampuan cooling yang lebih baik dan lebih tebal-tebal juga kalau dibandingkan sama laptop ini. Lalu gue juga ada tes di beberapa game untuk nyobain apakah laptop dengan Quadro ini bisa mampu ngejalanin game juga. Karena gue yakin yang beli laptop ini mungkin kalau lagi bosen pengen main game juga. Dan performanya bisa dibilang udah cukup oke untuk beberapa judul game AAA seperti Assassin's Creed Odyssey, Shadow of the Tomb Raider, dan juga game e-sport seperti CSGO. Semuanya nggak ada masalah, paling kalian memang nggak bisa expect performanya sekencang laptop-laptop gaming yang menggunakan GeForce RTX yang ada di range harga segini. Lalu untuk nyobain kemampuan dari Quadro-nya, di sini gue menggunakan V-Ray Benchmark dan juga Blender Benchmark. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini.
Jadi buat kalian yang mungkin berencana untuk menggunakan software-software 3D, semoga benchmark ini bisa sedikit memberikan gambaran terkait performanya. Dan ya untuk kesimpulannya, laptop ini balik lagi sangat segmented banget untuk kebutuhan profesional content creation seperti 3D designer, animator, arsitektur yang sangat membutuhkan laptop untuk mobilitas dan juga punya hardware yang kencang. Karena menurut gue di harga segini sangat make sense banget karena kalian dapetin sebuah laptop yang udah jadi satu package yang punya hardware yang udah cocok untuk keperluan software tersebut dan juga punya kualitas panel yang reproduksi warnanya juga udah bagus banget. Dan buat kalian yang sering nontonin channel ini dan berharap laptop ini sangat bagus untuk dipakai untuk main game, sayangnya laptop ini nggak ditujukan untuk itu karena untuk di range harga segini menurut gue bakalan lebih masuk akal kalau misalkan kalian ke laptop gaming aja, karena ya tentunya di range harga sini kalian bisa dapetin performa gaming yang lebih make sense kalau kalian ambil laptop gaming. Tapi bukan berarti laptop ini nggak bisa diajak main game sama sekali, karena dari tes yang udah gue coba tadi, ya laptop ini juga masih punya performa yang cukup decent untuk main game. Jadi gue rasa itu aja sedikit pembahasan gue soal laptop Asus ProAs Studiobook 17 ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Kita ID, sampai jumpa di video berikutnya.